Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Amin. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akulturasi dan asimilasi. Secara etimologi, akulturasi berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu acculturation, yang berarti penyesuaian diri. Sedangkan menurut Kamus KBBI, akulturasi merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Ada beberapa jenis akulturasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gilin dan Gilin. Akulturasi merupakan proses di mana masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya mengalami kontak yang lama dan langsung, tetapi tidak sampai kepada percampuran yang komplit dan dari kebudayaan itu. Yang kedua, menurut Konjayaningrat, proses yang timbul ketika suatu kelompok dihadapkan dengan kebudayaan asing, maka lambat laun akan diterima dan diolah dalam kebudayaan tanpa meninggalkan kepribadian kebudayaan sendiri. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya akulturasi itu merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi dalam suatu masyarakat tanpa meninggalkan unsur dari identitas kebudayaan yang lama. Proses akulturasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pendorong, yang kedua adalah faktor penghambat. Nah, kedua faktor tersebut akan mengalami cepat lambat baik buruknya, berhasil tidaknya proses akulturasi pada masyarakat. Apa sajakah faktor pendorong yang mendukung akulturasi? Yang pertama, 1. Kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap saling menghargai. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan menyimpang. Yang kelima, sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Yang keenam, penduduk heterogen. Ketujuh, orientasi ke masa depan. Yang kedua, faktor penghambat. 1. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, sikap tradisional masyarakat. Yang ketiga, adanya kepentingan yang melekat. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Yang kelima, prasangka buruk terhadap hal baru. Yang keenam, hambatan ideologis. Yang ketujuh, adat atau kebiasaan. Contoh akulturasi yang pertama adalah tingkeban. Tingkeban merupakan ritual atau upacara 7 bulanan yang mana dilakukan dengan cara menyiram bunga setaman kepada sepasang suami istri dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan bagi si bayi dan si ibu. Nah, ritual ini merupakan kebiasaan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat aliran animisme. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ritual ini pun disisipi dengan bacaan doa sesuai dengan syariat Islam, yang mana ini merupakan bentuk akulturasi budaya antara budaya lokal dengan budaya Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua, bangunan masjid. Bangunan masjid yang dimaksud di sini adalah bangunan Masjid Cingho. Masjid yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur ini merupakan masjid yang mengabdikan nama Laksamana Cingho. Masjid ini merupakan bentuk akulturasi dari 3 budaya sekaligus, yakni Tiongkok, Jawa, dan Islam. Hal ini terlihat pada cat bangunan masjid dan juga ornamen atau bangunan yang merupakan perpaduan antara budaya Tiongkok dan juga Jawa. Selain itu, sentuhan Islami juga ditunjukkan pada kaligrafi yang tertulis pada dinding-dinding masjid tersebut. Yang ketiga, kalender atau penanggalan. Kalender atau penanggalan yang ada di Indonesia juga mengalami akulturasi budaya antara budaya Islam dan juga budaya Indonesia. Seperti Islam yang menggunakan Komariah dan Hijriyah, sedangkan Indonesia menggunakan tahun sakral. Selanjutnya, asimilasi.
Asimilasi merupakan suatu proses penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, proses asimilasi ini berlangsung secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga unsur-unsur dan wujud setiap budaya itu melebur menjadi suatu unsur dan wujud budaya yang baru yang bersifat lebih dinamis. Faktor pendorong asimilasi. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, simpati. Yang ketiga, sikap terbuka. Yang keempat, perkawinan campuran. Yang kelima, persamaan unsur budaya. Faktor penghambat. Yang pertama, fanatisme dan prasangka. Yang kedua, kurangnya pengetahuan kebudayaan. Yang ketiga, perasaan superioritas. Yang keempat, terisolasinya kehidupan suatu masyarakat. Yang kelima, adanya in-group yang kuat. Contoh asimilasi. Yang pertama, asimilasi dalam berpakaian. Wanita pada zaman dahulu cenderung menggunakan pakaian seperti kebaya. Namun, seiring perkembangan waktu dan juga kebudayaan dari barat, maka kebaya hanya digunakan pada acara-acara tertentu seperti pernikahan. Sedangkan dalam kesehariannya, wanita didominasi dengan menggunakan kaos, celana, kemeja, dan sebagainya. Yang kedua, asimilasi pada bidang kepercayaan. Pada masa Hindu-Buddha di Indonesia sangat kental sekali dengan ritual sesajen. Namun setelah Islam masuk, maka ritual sesajen ini kemudian diganti berdasarkan syariat agama Islam dalam bentuk sedekah dengan melalui kegiatan seperti kenduri atau selamatan. Nah, bacaan yang semula berupa mantra-mantra ini kemudian diganti dengan bacaan berupa doa-doa dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hari libur di hari Minggu. Yang mana ini budaya dari barat yang kemudian masuk ke Indonesia. Yang keempat, musik dangdut yang merupakan perpaduan dari budaya tradisional Indonesia dengan musik India. Yang kelima, menggunakan sendok garpu, yang mana ini merupakan kebiasaan kaum elit Eropa yang kemudian masuk ke Indonesia dan menjadi kebiasaan kita orang Indonesia pada saat makan. Tetapi juga masih ada beberapa daerah yang memiliki kebiasaan makan menggunakan tangan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.